Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar macam-macam transformasi. Bagian yang ketiga yaitu transformasi pencerminan atau refleksi. Segitiga ABC pada gambar di bawah ini dicerminkan terhadap garis tertentu menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Pada pencerminan ini, segitiga asal ABC akan berhadapan dengan segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Transformasi yang berciri demikian dinamakan pencerminan atau refleksi. Jadi kalau kita punya segitiga ABC, segitiga ABC ini ABC dicerminkan terhadap suatu cermin, misalkan ini garis lurus, maka menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jarak dari A ke A aksen ini sama panjangnya, ini sama panjangnya, dan di sini juga sama panjangnya. Kemudian garis yang tegak ini namanya adalah cermin. Kita katakan sebagai cermin. Kita ambil yang A. Pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, yaitu X, Y, terhadap sumbu X. Maka dirumuskan sebagai berikut: X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Atau misalkan titik P yaitu 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen 5,-2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kalikan XY. Kita lihat ilustrasinya. Kalau kita punya titik P yaitu 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, maka bayangannya ini sama panjangnya menjadi P aksen yaitu 5,-2. Dan sebaliknya, kalau P aksen 5,-2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 5,2. Yang B yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P,
X, Y terhadap sumbu Y, maka dirumuskan X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. XY, X aksen Y aksen sama dengan min 1001 kalikan dengan XY. Misalkan titik P min 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen 4,3. Kita perhatikan ilustrasinya. Jika titik P 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sudah sumbu Y, ini panjangnya adalah sama, jaraknya dari P ke sumbu Y adalah 4, ini jaraknya 4, maka ini ke kanan juga 4, sehingga P aksennya adalah 4,3. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Misalkan P aksen X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P yaitu X, Y terhadap garis X sama dengan A, maka dirumuskan X aksen sama dengan 2A min X, Y aksen sama dengan Y. Misalkan titik P yaitu min 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah P aksen 7,4. Kita perhatikan ilustrasi dalam bentuk gambar. Jika kita punya titik P yaitu 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka jarak dari P ke cermin ini adalah sepanjang dari min 3 sampai dengan 2, ini panjangnya adalah 5, maka ini ke kanan juga sama dengan 5, berarti dari X-nya 2 menjadi 7. Jadi titik P aksen adalah 7,4. Yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P X, Y terhadap garis Y sama dengan B. Maka dirumuskan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2B min Y. Misalkan titik P yaitu 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah X sama dengan X berarti sama dengan 3, dan ini adalah 2 kali 3 kurangi dengan 8 sama dengan min 2. Kita perhatikan ilustrasinya. Dari titik P 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ini jaraknya adalah dari 8 ke 3 berarti 5. Maka ini ke bawah juga harus sama dengan 5. Berarti dari 0, dari angka Y sama dengan 3 ini, Y-nya menjadi min 2. Sehingga P aksen sama dengan 3, min 2.
Ini berarti 2 kali Y, 2 kali 3 kurangi dengan 8. Jadi ini nanti P aksennya adalah P aksennya itu 2, 2 kali 3 kurangi 8. Sama dengan 2, min 2. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan P aksen adalah X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P X, Y terhadap garis Y sama dengan X, maka dirumuskan sebagai berikut. X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X, atau X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kalikan dengan XY. Misalkan titik P yaitu 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen yaitu 2,4. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Kalau kita punya titik P 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini adalah garis Y sama dengan X ini. Maka jaraknya ini harus sama. Dari P 4,2 menjadi P aksennya adalah 2,4. Jadi X aksennya adalah menjadi 2 dan Y aksennya adalah sama dengan 4. Ini untuk P aksen. Demikian. Selanjutnya, yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Misalkan P aksen, X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P yaitu X, Y terhadap garis Y sama dengan min X, maka dirumuskan X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X, atau X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 kalikan dengan XY. Misalkan titik P yaitu min 6,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah titik P aksen yaitu min 3,6. Kita lihat ilustrasinya. Titik P yaitu min 6,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini jaraknya harus sama, ini juga sama ke sana, maka bayangannya menjadi P aksen yaitu min 3,6. Lebih mudah kita juga bisa pakai perkalian matriks dari P aksennya itu nanti akan kita dapatkan 0, min 1,
min 1, 0, kalikan dengan titik min 6, 3, maka hasilnya ini adalah sama dengan min 3, 6. Seperti ini. Kita teruskan. Yang G, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus A. Misalkan P aksen yaitu X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P yaitu X, Y terhadap garis Y sama dengan X plus A. Maka dirumuskan X aksen sama dengan Y min A dan Y aksen sama dengan X plus A. Misalkan titik P yaitu 3,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X tambah 4, maka bayangannya adalah titik P aksen yaitu min 3,7. Kita lihat ilustrasinya. Dari titik P yaitu 3,1, P-nya adalah 3,1, dicerminkan terhadap garis X sama dengan terhadap garis Y sama dengan X tambah 4, ini plus 4 ya, ini plus 4. Maka bayangannya adalah titik P aksen yaitu min 3,7. Jadi X aksen Y aksen, X aksennya nanti sama dengan Y min A, Y min A ini sama dengan 1 kurangi dengan 4, ketemunya adalah min 3, dan Y aksennya adalah X ditambah dengan A sama dengan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Sehingga titik P aksen adalah titik min 3,7. Yang H, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X plus A. Jika titik P yaitu X aksen, Y aksen merupakan bayangan hasil pencerminan titik P yaitu X, Y terhadap garis Y sama dengan min X tambah A, maka dirumuskan X aksen sama dengan min Y tambah A dan Y aksen sama dengan min X tambah A. Misalkan titik P yaitu 6,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X tambah 3, maka bayangannya adalah titik P aksen 1, min 3. Kita lihat ilustrasinya. Kita punya titik P yaitu 6,2. 6,2 ini dicerminkan ini sama panjangnya terhadap sumbunya. Maka kita dapatkan cerminnya adalah garis min X tambah 3 ini.
garis Y sama dengan min X tambah 3, maka P aksennya adalah 1, min 3. Atau dengan menggunakan rumus dari P-nya adalah titik 6,2, maka X aksennya nanti akan sama dengan min Y, berarti min 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 3, nanti akan kita dapatkan sama dengan 1, dan Y aksennya adalah min X berarti min 6, ditambah dengan A, berarti A-nya adalah 3. Ketemunya adalah min 3. Sehingga titik P aksennya adalah titik 1, min 3. Sekarang yang I, pencerminan terhadap titik O, yaitu titik asal 0,0. Misalkan P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, merupakan bayangan hasil pencerminan titik P, yaitu X, Y, terhadap titik asal yaitu O 0,0, maka dirumuskan X aksen sama dengan X, min X, dan Y aksen sama dengan min Y. Misalkan titik P yaitu min 5,3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah titik P aksen, yaitu titik 5, min 3. Kita perhatikan ilustrasinya. Kita punya titik P, yaitu min 5,3, dicerminkan terhadap titik asal. Ini terhadap titik asal 0,0, ini panjangnya harus sama, ini sama ya. Maka bayangannya P aksen adalah 5, min 3. Jadi dari titik P, P-nya adalah titik min 5,3, maka X aksennya menjadi min 5 sama dengan 5, dan Y aksennya adalah min Y, berarti minus 3. Sehingga titik P aksennya nanti adalah titik 5, min 3. Contoh soal, diketahui titik A yaitu min 5,1 dan B min 2,6. Tentukanlah bayangan titik A dan B oleh refleksi terhadap sumbu Y, serta gambarkan ruas garis AB dan bayangannya. Kita lihat jawabannya. A yaitu titik min 5,1, bayangannya adalah A aksen 5,1, dan B titik min 2,6, bayangannya B aksen yaitu 2,6 dengan matriks X aksen A, X aksen B, Y aksen A, Y aksen B sama dengan
matriks min 1, 0, 0, 1 kalikan dengan min 5, min 2, 1, 6 sama dengan hasilnya 5, 2, 1, 6. Artinya ini nanti menjadi titik A aksen, ini adalah A aksen, ini A aksen, di sini adalah nanti B aksen. Sehingga kita dapatkan titik A aksennya adalah titik 5,1, B aksennya adalah titik 2,6. Kita lihat gambarnya. Ini adalah titik A, min 5,1, ini min 5, min 5,1, titik B-nya adalah titik 2,6, ini titik 2,6, ini prinsipnya panjangnya sama, berarti menjadi A aksen, yaitu titik 5,1, dan B aksennya ini adalah titik 2,6. Ini sebagai sumbu simetrinya, yaitu sumbu Y sebagai sumbu simetri. Contoh soal, tentukanlah bayangan dari titik A, yaitu 4,3, oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1. Kita perhatikan jawabannya. Misalkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, adalah bayangan titik A, yaitu 4,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka nilai X aksen sama dengan X sama dengan 4 dan Y aksen sama dengan 2 kali min 1 kurangi Y, min 2 kurangi dengan 3 sama dengan min 5. Jadi bayangannya adalah titik A aksen, yaitu 4, min 5. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika titik A, yaitu 5, min 3, dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka diperoleh bayangan titik A aksen, yaitu 1, min 3. Tentukanlah nilai daripada A. Kita perhatikan, misalkan A aksen adalah 1, min 3, adalah bayangan titik A, yaitu 5, min 3, oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Maka X aksen sama dengan 2 kali A kurangi dengan X, maka 1 sama dengan 2A min 5, 1 plus 5 sama dengan 2A, jadi A sama dengan 3. Contoh berikutnya, sebuah titik A, yaitu X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, sehingga diperoleh bayangannya A aksen sama dengan min 5,3. Tentukanlah koordinat titik
A. Kita lihat penyelesaiannya. Min 5, 3 sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0. Kalikan dengan XY. Kita masukkan angkanya. Seper. Ini determinan dari 0, min 1, min 1, 0. Kalikan dengan 0, min 1, min 1, 0. Kalikan min 5, 3 sama dengan XY. Ini inverse-nya minus dalam kurung matriks 0, 1, 1, 0. Kalikan dengan min 5, 3. Ini akan sama dengan XY. Sini. Min 3, 5 sama dengan XY. Berarti jadi titik A adalah titik min 3,5.